Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu nanti satu nusa satu bangsa. Maka dari itu, nanti setelah berdoa kita berdiri terlebih dahulu. Baik, silakan salah satu siswa bisa memimpin jalannya berdoa. Baik Pak. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional. Oke, saya pimpin untuk menyanyikan lagu nusa satu bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ini ada kita masuk ya? Ada Pak. Siapa aja? Mas Rizky. Kenapa tuh? Kurang badan. Yang lain? Mas Insan. Kenapa? Dua kota. Semoga bisa cepat pulang ya. Ya Pak. Hari ini kita akan belajar tentang menyimak kritis teks negosiasi. Sebelumnya kan tadi ada apa? Menulis teks negosiasi bukan? Sebelumnya minggu lalu. Nah, hari ini kita akan menyimak kritis teks negosiasi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan atau pesan dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis dan reflektif. Maka itu hari ini kita akan menyimak sebuah video yang nantinya akan dimakan oleh kalian semua, kemudian dijawab pertanyaan beberapa, lalu akan mendiskusikan sebuah teks dialog yang nantinya akan dibentuk sekitar 4-5 orang dalam pembelajaran di hari nanti. Nah, ada yang mau membacakan tujuan negosiasi itu apa? Ya Pak. Ya, silakan Mas. Tujuan negosiasi adalah yaitu mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak di mana saling menerima dan mengambil jalan tengah atau solusi yang ditawarkan serta tidak bersikeras pada kepentingan masing-masing. Di sini ada yang pernah saling bernegosiasi dengan pedagang atau penjualannya, ada yang pernah? Oh, ya. Apa aja? Sama Dengan supir angkot. supir angkot? Ya. Itu gimana ceritanya? Mau Kok bisa? nganter angkot tapi Ya. mahal. Mahal, terus? Uangnya cuma 50 tapi angkotnya minta 100 tiket. Terus ini jadi atau tidak? Jadinya 75.000. Berarti hasilnya tetap ada menawar kesepakatan gitu ya, hasilnya ada. Yang lain? Apa Mas? Beli sayur Pak. Beli sayur? Ya kalau ikut ibu ke pasar biasanya ya dia dengar itu kalau nawarin. Masnya juga pernah? Belum Pak. Saya cuma dengar ibu. Oh iya. Nah, sini ada beberapa pertanyaan, namun sebelum itu kita menyimak video terlebih dahulu agar nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya sajikan. Silakan bisa disimak terlebih dahulu nanti biar bisa menjawab. Ya, lebih benar
kenapa? Jangan bilang kamu juga mau. Pasal kamu kan masih bagus. Enggak kok ya. Iya, Pacar Rudy masih bagus kok. Tapi Wah, gawat ini kalau ada tapinya. lebih gawat kuliah, ya karena tugas kuliah semakin banyak dan membutuhkan banyak aplikasi untuk menyelesaikannya. Sementara Pacar Rudy lambat ya. Jangan bilang kamu mau minta dibelikan laptop baru. Iya ya, karena tugas Rudy selalu terlambat. Lagi pula laptop ini memang sudah cukup berumur dari Rudy kelas 10 SMA. Padahal program studi Rudy juga memang membutuhkan laptop. Tapi ya, Rudy kan belajar desain. Aplikasi Rudy itu membutuhkan daya komputasi tinggi ya. Wah, kamu memang bisa saja. Tapi kan ayah baru membelikan ponsel untuk adikku. Uang ayah bisa habis, Ruth. Pembelian laptop baru tidak harus hari ini kok. Tapi ayah bisa mulai buat rencana anggarannya untuk sekarang. Ayah bisa mulai sisihkan dari pengeluaran bulan. Wah, kamu pintar juga ya. Iya dong. Oh iya, untuk membantu, ayah juga bisa memakai tabungan Rudy kok. Oh iya, ayah coba pikir dulu ya. Coba ayah pertimbangkan. Suatu nanti, mungkin Wati juga akan meminta laptop baru untuk pelajaran TK. Kebutuhan laptop untuk pelajaran TK tidak seberat belajar desain. Kalau ayah memberikan laptop baru untuk Rudy, laptop yang ini bisa diberikan ke Wati kan ya. Jadi, ayah tidak usah memberikan Wati laptop lagi untuk pelajaran TK. Ya sudah kalau begitu, ayah akan belikan. Tapi Janji ya, Rudy akan belajar dengan sungguh-sungguh. kamu itu maksud ayah. Kamu kan sudah dididik perguruan tinggi. Itu sih sudah menjadi kewajiban kamu sendiri. Sadar akan pentingnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Oh iya ya, Nenek. Kalau begitu, apa ya? Nanti ya, ayah anggarkan untuk menabung dulu mulai gajian bulan depan. Dan kamu harus seperti janji mau mengajar waktu untuk menggunakan laptop. Siap, Pak. Baik, setelah tadi menyimak video, sini ada pertanyaan yang nantinya bisa kalian jawab secara cepat-cepatan ya. Ya, nantinya siapa yang menjawab akan ada rumput kecil-kecilan ya. Nggak usah besar-besaran. Sini yang pertama. Nanti kalian acukan tangan lebih dulu ya. Turunkan dulu Mas. Saya sudah mau menjawab yang pertama, Pak. Ya, nanti Oh. cepetan gitu ya. Kayak saya sudah cepat loh, Pak. Belum. Oh, belum ditanya. Belum dimulai. Oh, ya. Pertama, siapakah kedua belah pihak yang terlibat dan apa kepentingan masing-masing pihak dalam teks tersebut? Saya hitung. Oh, saya kira bertanya kalau saya. Oh. Jadi saya hitung 3, 2, 1. Rudy. Nanti yang udah biar gantian yang lain. Oh, berarti yang sudah tidak boleh lagi, Pak. Ya. Oh. Ya. Ayo, Rudy. Jadi kan pertanyaannya siapakah kedua belah pihak yang terlibat dan apa kepentingan masing-masing pihak dalam teks tersebut. Nah, yang terlibat itu ada dua, ada ayah Rudy dan juga Rudy. Jadi untuk kepentingannya, Rudy itu ingin membeli laptop baru dan meminta kepada ayahnya supaya bisa menunjang pengerjaan tugas-tugas kuliahnya. Nah, untuk kepentingan ayah sendiri, ayah itu sebisa mungkin mau memanage atau mengatur keuangan dalam keluarga supaya tidak boros. Jadi harus terjadi kesepakatan. Betul. Gitu. Tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Rudy. Nah, ini ada kecil-kecilan ya. Kecil-kecilan ya. Yuk, selanjutnya yang kedua.
siapa yang mengajukan permintaan dalam teks tersebut, jelaskan apa alasannya. Yaitu 3, 2, 1. Maju. Yang mengajukan permintaan tadi anaknya. Siapa? Siapa namanya? Wah, wow. Alasannya apa? Karena dia butuh untuk tugas kuliah. Ya. Nah? Ya, ini kasih. Yang udah, gantian yang lainnya. Terus yang ketiga, menurut kalian apakah permintaan tersebut disampaikan dengan alasan-alasan yang tepat? Jelaskan. Yang 3, 2, 1. Satu orang ya udah. Oh, saya mau ini Pak, udah keduluan. Ya, nanti. Nanti ya. Ya. Permintaan tersebut disampaikan dengan alasan yang cukup tepat. Jadi alasannya sudah cukup tepat. Nah, studi itu tidak meminta sekedar karena ingin barang baru, tetapi karena kebutuhannya itu juga jelas. Nah, kebutuhan itu untuk menunjang tugas kuliah dan pembelajaran desain. Jadi permintaannya itu masuk akal. Terima kasih tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk lanjut yang keempat. Saya hitung 3, 2, dengan dulu Mas. 1. Pak, saya dulu loh Pak. Itu saya dulu Pak. Saya dulu Pak. Iya. Beri tepuk tangan untuk kok kayaknya udah habis ya? Belum. Baik, selanjutnya. Bapak masih banyak ya Pak? Waduh, ya ini rahasia. Yuk selanjutnya yang dari atas saya hitung 3, 2, 1. Oke, Mbak Ana. Pertanyaannya, menurut kalian apakah bahasa yang digunakan saat menyampaikan permintaan dalam teks tersebut sudah cukup baik dan santun? Jelaskan alasannya. Sudah, karena Rudi menggunakan bahasa yang cukup baik dan santun kepada ayahnya, tidak memaksa. Terus dan tetap memberi penjelasan. Kemudian ayahnya juga merespon dengan baik. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ana. Ya, selanjutnya yang kedua. Hitung 3, 2, 1. Belum Mas. Oh, saya dulu Pak. Kok gitu sih Pak? Saya dari tadi Belum 1 gitu. Bapak sudah salah, saya udah gini. Saya ulangi 3, 2, 1. Hadirin. Ya, pada akhirnya permintaan tersebut dikabulkan. Alasannya karena ayah setuju untuk memberikan meskipun tidak langsung saat itu. Ayah meminta waktu untuk merampungkan membuat anggaran tersebut. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dewi. Sama-sama. Selanjutnya yang ke-7. Yaitu 3, 2, 1. Mana? Cowok-cowok kok kalah ini? Baru 1 loh. Saya dari tadi udah pertama loh Pak. Di sini. Pertanyaannya yaitu apakah ada persyaratan tertentu agar permintaan tersebut dikabulkan? Jelaskan. Ya, ada persyaratan tertentu. Ayah meminta Rudi untuk menepati janji mengajari Waki menggunakan laptop. Selain itu, pembelian laptop juga harus menunggu ayah menabung dulu mulai gajian bulan depan. Beri tepuk tangan untuk Pak. Nah. Terakhir ke-8. Ayo, terakhir ini. Saya loh Pak. Ya, dong. Yuk, 3, 2, 1. Oh saya. Yuk. Apakah akhirnya terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak? Jelaskan apa saja. Ya, Ya, jadi tadi setelah mendatangkan video, jadi terjadi kesepakatan antara Rudi dan ayah Rudi. Ya. Jadi ayah Rudi ya
berjanji untuk membelikan laptop kepada Rudi, namun tidak instan. Jadi harus menunggu beberapa waktu untuk menabung dulu. Kemudian Rudi juga berjanji bahwa Rudi akan mengajari adiknya yang bernama Wati untuk menggunakan laptop agar nanti tidak terbuang sia-sia. Terima kasih. Iya, adanya bagus. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selanjutnya, oh masih ada dua lagi. Oh, masih ada dua. Spesial ini tinggal dua lagi. Ayo yang belum. Ayo yang belum. Itu 3, 2, 1. Oh Mas Fandi. Silakan Mas Fandi. Menurut kalian, apakah kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua belah pihak? Jelaskan apa saja keuntungan bagi keduanya. Ya, menguntungkan bagi keduanya karena bagi Rudi ya mendapatkan laptop yang lebih sesuai untuk kebutuhan kuliahnya. Terus bagi ayah Rudi pengeluaran bisa diatur lebih baik dan laptop lama masih bisa dimanfaatkan oleh Wati, jadi keduanya sama-sama mendapatkan manfaat. Beri tepuk tangan Mas Fandi. Pertanyaan terakhir ini. Yuk, siapa yang mau? Terakhir, nah hitung 3, 2, 1. Ya, semua Mbak Nasi aja. Silakan dijawab. Pertanyaan 10 yaitu menurut pendapat kalian apa saja yang perlu diperhatikan agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan? Agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang bisa dilakukan adalah menyampaikan alasan dengan jelas, kemudian saling mengkomunikasikan apa saja kebutuhannya, lalu mencari solusi bersama. Baik, berikut kamu Mbak Nasi. Ini ya, terakhir Mbak Nasi ini saya. Pasti mahal. Ini selanjutnya. Oh, tugas kelompok. Di sini membentuk 4 sampai warna depan belakang saja agar cepat. Nah, nanti dikerjakan terus kalau yang udah bisa mempresentasikan hasilnya di depan kelas nanti sebagai reportnya. Oh, ada lagi, Pak? Ada lagi. Oh. Ini kalian harus semangat dalam pembelajaran bersama saya. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat ya, Pak. Harus. Penyongkokan. Kerjakan waktunya 5 menit saja itu cukup. Tidak usah lama-lama. Sini satu sini. Ini komponen progresi. Tidak boleh. Aku harus. Orang kok pun satu tahu deh. Apa yang mau pasang? Ayo Pak, diskusi ini kok malah begitu gimana ini? Wah. Gimana, ada yang kesusahan? Tidak. Susah, Pak. Susah, Mas. Kesusahan apa? Susah. Makanya dipelajari Mas sebelum kelas itu. Pak.
waktunya tinggal 3 menit ya. Belum Pak. Belum Pak. Kurang 5. Kok lama sekali? Iya Pak. Bingungan? Ini kecil-kecil Pak, ini dialognya, jadi harus pakai kaca pembesar. Iya. Kebetulan temannya ada di bawah kacamata, mungkin bisa dibacakan temannya yang bawa kacamata itu. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah? Sudah. Oh. Dan yang lain ya. Udah Pak, udah. Baik, tunggu yang lain ya. Aku duluan. Waktunya 1 menit lagi. Ini belum. Bapak. Oke, sudah selesai atau belum semuanya? Sudah. Oh, saya ini juga cepet-cepetan ya yang mau menjawab. Saya ini nanti ajukan tangan ya. Yang mau maju nanti ada reward kecil. Enggak langsung semua. Itu langsung dibacakan saja. Saya hitung 3, 2, 1,5. Fokus. 1. Nah, sini duluan Mbak. Oke. Bapak yang dia sebelah sana sih. Ya, dari sini saya sudah melihat kelihatan semua. Saya nggak tahu. Rematch. Oke, baik. Saya hitung ya. 3, 2,5. 2. Dengan dulu mas, nggak boleh kayak gitu mas. Itu nggak fair itu namanya. Nggak fair. 1. Sumit. Yang menang maju. Yang menang maju. Maju. Ya udah, menang maju. Maju. Ya, kan. Aduh. Ini dibaca tidak Pak? Apanya? Namanya. Nggak usah. Aku jawabannya saja. Baik. Jadi yang nomor 1, faktor yang mengaruhi keberhasilan negosiasi. Pertama, bersedia kompromi menerima keinginan pihak lain. Buktinya, Pak Ade bersedia memindahkan latihan musik putranya ke tempat musik milik Pak RT. Yang kedua, semua pihak tidak dirugikan. Buktinya, putra Pak Ade dan teman-temannya dapat berlatih untuk pentas, sedangkan Pak Joko bisa beristirahat dengan tenang. Kemudian yang ketiga, alasan disampaikan secara logis, jelas, tepat dan sesuai fakta. Buktinya, Pak Joko menjelaskan bahwa suara latihan musik terlalu keras sehingga mengganggu waktu istirahat keluarganya. Nomor 4, hasil kesepakatan dapat dilakukan secara langsung. Buktinya, Pak RT menawarkan ruang musik miliknya sebagai tempat latihan dan Pak Ade menyatakan akan memindahkan alat musik ke tempat itu. Nomor 5, pengajuan disampaikan dengan sopan, santun, dan baik. Buktinya, pengajuan yang disampaikan itu sudah
Ulfi. Keluarga. Ada. Oh, seadanya aja uang aja ini buat satu kelompok nanti dibagi ya. ongkos pulang apa? Baik. Pembelajaran kita cukupkan untuk hari ini. Ini sebelum itu, sebelum untuk menutup pembelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Tadi yang memimpin berdoa siapa? Mas Fairuz. Silakan untuk ditutup pembelajaran pada hari ini dengan doa. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran pada pagi menuju siang hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.